Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap keadaan sehat, tetap semangat. Oke, kali ini kita akan review sebuah AI baru lagi terkait dengan dunia tulis menulis. Bagaimana kita bisa menulis instan sebuah artikel dalam berbagai menggunakan berbagai macam jenis AI ya, seperti tagline di Pak Syaf Channel bahwa channel ini adalah memberikan atau mereview berbagai jenis AI yang bermanfaat untuk menulis artikel ilmiah. Langsung saja, tidak pakai lama-lama, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, subscribe, Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Oke, nama AI-nya mungkin juga sudah cukup familiar di teman-teman, yaitu Write Sonic ya, Write Sonic. Ini seperti itu tampilannya, gampang saja silahkan ketik writesonic.com di browser sobat semuanya. Kita bisa langsung coba ya, karena saya sudah sign in, nanti teman-teman bisa um, melakukan tahapan sign in dengan mudah ya. Cukup dengan Google atau Google email yang sudah dimiliki, kemudian ikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan dari Write Sonic itu sendiri. Di sini ada quick link-nya, ada create new document, ada start new chat, generate new image, ya. Terus juga membuat gambar. Nah, ini ada artikel, saya ingin mencoba yang uh, ini ya, artikel ini seperti apa. Nah, di sini ini populer, ini yang uh, ini bisa langsung 2.500 kata. Ini perlu kita cari. Nah, ini yang ini ya. Uh, ini sepertinya uh, oke, kita coba yang ya, kita coba yang ini aja. Kita ambil di sini. Alright. Kita coba yang ya, yang depan saja. Sorry. Nah, ini writer artikel ini yang pakai yang biasa aja coba. Instant article writer. Nah, coba di sini title. Saya mau nulis tentang ini ya, mungkin students misalnya perception toward the use of evaporator as automated written feedback in L2 writing. Quality type premium, coba kita generate. Nah, kalau yang instant itu kita dapat 1000 kata. Cukup ya, cukup panjang. Nanti kita bisa olah lagi. Kita masih menunggu ya. Ya, berbagai jenis AI akan sangat membantu kita semuanya untuk ya ini lah ya. Nah ini, nah ini, oke. Nah ini sudah mulai dari student perception. Nah ini, kita lihat di sini paper items. Nah ini cukup cukup ini ya. Nah ini kalau kita misalnya ini kan tanpa citasi sama sekali ya. Ini kan nggak mungkin ya. Kalau artikelnya tanpa citasi kan it's impossible. Tapi artinya dia bisa membuat, nah ini ya, sedemikian 1000 kata ya. Kalau tidak salah kalau yang instant artikel itu 1000. Jadi kita masih ada 8.000 lagi. Nah ini kalau misalnya apakah langsung bisa kita, nah ini kita bisa langsung download ya. Nah ini kita buka di Word. Nah ini sudah tersimpan di sana. Nah mungkin kita akan perlu
citasi ya, misalnya gini, the existing, nah ini pakai numerous ini kan the finding, nah ini kan point ini kan near citasi ya, tidak ada citasi sama sekali. Nah ini kan bisa kita lihat, nah misalnya gini, the existing body of research on effectiveness of automated written feedback in L2 writing ini kan kita bisa cari di Google Scholar. Nah, kita masuk sini ya, misalnya Scholar gitu. Nah ini, nah kita bisa ini ya, kita bisa ini. Nah, nah di sana akan banyak sekali. Nah ini kita ambil yang terbaru tinggal 2022 secara terakhir. Nah ini kan banyak sekali. Nanti kita bisa mensitasikan ke sana. Jadi kita gunakan ini hasil dari sini untuk menjadi supporting supporting details dari kalimat-kalimat ini. Jadi secara bangunan struktur artikel mungkin sudah oke, tapi kan namanya artikel ilmiah kan harus ada supporting apa namanya references ya. Kita uh, Google Scholar sebagai salah satu source dari itu semua ya, dari statement-statement yang ada di sana. Nah, kita juga fokus kita coba di sini karena paper writer menjadi salah satu ini ya, salah satu kata kunci di artikel ini. Jadi kita juga harus, apakah di sana belum ada sama sekali sih. Artinya apa? Kalau tidak banyak artikel yang menjelaskan tentang paper writer, terbuka kemungkinan besar untuk menjadikan itu sebuah research gap yang cukup menarik gitu ya. Karena di sini tidak terlalu banyak yang secara spesifik, atau mungkin karena sudah banyak AI, jadi paper writer itu dianggap kurang lah. Tapi menurut saya itu bisa menjadi salah satu apa ya, gap atau celah yang bisa kita gunakan untuk menulis sebuah artikel tentang itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasilnya ya. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini kan persis sama ya. Nah, ini. Nah, seperti ini hasil outputnya seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan ini menjadi ya draft awal yang bisa kita fungsikan atau menjadi apa namanya, menjadi draft awal ya, sebelum kita nanti tambahkan citasi dengan Google Scholar, kemudian kita juga pakai Mendeley dan seterusnya. Jadi menulis artikel bebas mungkin oke untuk write sound, tapi yang berreferensi atau yang menggunakan citasi mungkin perlu next step yang harus dilakukan oleh seorang penulis ya. Kalau yang menulis di dunia populer mungkin tulisan-tulisan bebas mungkin oke, tidak masalah. Tapi kalau yang tulisan yang menggunakan apa namanya, menggunakan citasi ilmiah, kita akan memerlukan next step, yaitu ya kita harus cari sources dari sumber-sumber yang ada, misalnya Google Scholar atau Ten Online atau Scopus dan sebagainya. Itu fungsi yang pertama ya. Saya ambil fungsi yang ini saja lah. Saya ambil fungsi yang apa namanya? Saya ambil fungsi yang uh, kita nyoba di sini ya. Kita yang ini coba yang AI Article Writer 5.0. The student engagement with supervisory feedback in undergraduate thesis writing. Ini adalah topik penelitian saya. Nah, apakah kita bisa, oh ini nyari artikel ya. Jadi artikel writer. Nah, ini beberapa, ya, ini cukup membantu juga ya. Ini bisa kita research. Ya, selain di Scholar, kita juga bisa pakai ini maksudnya. Nah, ini next step-nya adalah ini ya, research. Nah, ini kita artikel. Artikel.
Generasi kedua. Nah, ini um, kita confirm. Oke. Oh, kita harus pilih dulu ya. Oke, 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 oke. Kita coba lagi. Referensi artikel, kita pilih satu, dua, oke, next. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ya, jadi kita, nah ini tadi yang perbedaannya dengan yang pertama tadi ya. Kalau ini kan kita akan mensupport dengan artikel. Nah, apakah dia sudah memulai di sini? Oke. Wah, ini word count-nya cukup panjang ya. Oh, ini sangat menarik nih ya. Oke. Ya, tapi lagi-lagi tidak ada citasi langsung ya. Memang ya perlu ada next step setelah kita menggunakan Red Sonic ini ya. Tetap ada next step-nya ya, kita harus mensitasi reference yang sesuai dengan temuan maupun statement yang digunakan dalam artikel tersebut menjadi sebuah tulisan yang ilmiah ya, harus ada citasi dan seterusnya. Ini cukup banyak sekali. Ya, tapi tetap nanti kita harus mempertanggungjawabkan statement yang diberikan oleh Red Sonic ini dengan menggunakan apa namanya referensi yang sesuai ya. 10.000 kata atau 8.000 kata ya, karena kan hampir semua artikel ilmiah itu kan mensyaratkan maksimal 10.000 kata ya. Ini tadi saya sudah gunakan 1.500-an ya, masih ada 8.000 kata. Nah, ini sudah ada konklusinya ya. Jadi seperti biasa kita bisa download. Nah, next step-nya ya nanti next step-nya kita harus mencari referensi-referensi yang sesuai dengan yang disebutkan di sini ya. Jadi kan sama sekali tidak ada referensinya di sini. Maksudnya tidak ada citasi sama sekali. Ini pure statement dari chatbot ini ya, dari Red Sonic ini. Nah, menurut saya kelebihan dari ini dibandingkan ChatGPT mungkin karena kalau ChatGPT kan kita bandingkan ya, kita pakai chat gitu ya. Karena ya mungkin dengan topik dan prompt yang sama ya. Nah, tadi kan dia kan dia memang artikel writer ya, jadi memang diberikan prompt untuk menulis apa namanya judulnya apa gitu. Kalau di chat ini kan enggak ya. Coba kita lihat di sini. Kalau dia tidak diberi perintah ya misalnya, oh sibuk, habisnya. Nah, ini misalnya kalau kita hanya klik di sini, ya, tanpa ada perintah misalnya, ya kita nanti ya, dia tidak akan ini ya, dia tidak akan tahu ya. Jadi ya seperti ini saja. Nah, ini kan. Ya, topik ini akan dielaborasi sama dia, kemudian beberapa faktor, mungkin kita tidak menentukan faktornya, menurut dia mungkin faktor apa yang mempengaruhi engagement siswa. Nah,
Kalau di sini kan enggak ya, di sini kan dia langsung topiknya apa, referensinya kita berikan, nah dia sudah sangat apa namanya, sudah sangat sistematis seperti ini sama dengan conclusion. Dibandingkan dengan ini, tidak sampai tidak sampai detail gitu ya. Jadi dia hanya satu aspek saja. Jadi memang ini didesain untuk artikel ya, itu sudah sangat. Ini kalau misalnya kepepet-kepepet gitu ya, injury time itu bisa langsung digunakan ya. Meskipun tetap harus pakai citasi yang sesuai dengan topik yang diambil gitu ya. Nggak bisa kita apa namanya ya, langsung pakai ya, nggak mungkin lah, ini tidak ada citasi sama sekali. Nah artinya kemudahan ini tetap harus dipertanggungjawabkan dengan ya citasi tadi yang baik gitu ya, yang baik dan benar. Ya kalaupun tidak mau langsung ya kita bisa pakai Googlebot atau paraphraser yang lain, paraphraser IO ya. Nah ini misalnya kita juga bisa kita pakai di sini misalnya, kita paste di sini ya, kita initiate paraphrase seperti itu. Atau kalau nggak mau ribet ya langsung pakai ChatGPT juga nggak apa-apa ya. Jadi kita taruh di sini misalnya hasil nanti kita paste di sini, kita kasih prompt paraphrase it. Ini juga bisa. Ya, yang jelas bisa kita mix berbagai AI itu, kemudian tetap nanti next step-nya nggak bisa kita apa namanya kita instant dapat artikel jadi itu dengan citasi. Itu menurut saya belum ada AI yang sanggup atau bisa melakukan multitask seperti itu ya. Tetap nanti ada fungsi human-nya untuk mencari reference yang sesuai, kemudian bisa disitasikan dengan menggunakan Mendeley, Zotero maupun yang lainnya. Jadi begitu ya, sobat semuanya, tetap ini menjadi, menurut saya menjadi brainstormer ya. Jadi menjadi brainstorming kita, bagaimana kita bisa gila kan? Gambarannya kalau kita stuck di ide itu kita bisa ngintip inilah, Redsonic ini, oh ini kayaknya masuk di kerangka berpikir saya dan seterusnya. Nah, kemudian ya tugas kita selanjutnya adalah mensitasi, mensupport ide itu dengan citasi yang benar. Mungkin begitu ya. Artinya tidak simsalabim sekali klik jadi artikel ya jadi, tapi artikel bebas, masih artikel tanpa citasi. Next step tugas kita selanjutnya adalah ya itu melengkapinya dengan citasi yang tepat dan dengan menggunakan style yang sesuai dengan yang di requirement atau diwajibkan atau disarankan oleh jurnal tempat kita akan publikasi artikel tersebut. Jadi begitu ya. Sobat semuanya, saya kira itu review singkat saya terkait dengan Writesonic yang sangat powerful menurut saya. Ya, plus minusnya tetap ada dibandingkan dengan apa namanya ChatGPT yang unlimited word ya. Kalau ini kan dikasih modal 10.000 kata, kalau habis tidak tahu apakah nanti kita masih bisa atau tidak. Oke, saya kira begitu konten singkat saya kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Shop channel sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.